Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tepuk tangannya kelihatan basa-basi. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk semua all worshipers. Untuk semua production. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar saudara? Langsung kita buka Alkitab kita. Langsung kita buka buku catatan kita. Saya kasih judul khotbah saya hari ini bagi yang tertarik catat tentang satu kata, doktrin. Apa itu doktrin? Saudara yang tertarik langsung catat. Doktrin adalah ajaran dasar. Doktrin adalah basic. Doktrin ialah fundamental. Doktrin ialah firman Tuhan yang menjelaskan apa yang kita percayai, mengapa kita percaya, dan bagaimana kita harus hidup. Doktrin ada banyak bentuknya, Pak. Ada doktrin keselamatan, ada doktrin Kristus, ya seringkali kita kenal ini sebagai kristologi. Ada doktrin malaikat, angeliologi, ada doktrin keselamatan, soteriologi, ada doktrin kedatangan Yesus kali kedua. Banyak, Saudara. Tapi hari ini subjudulnya saya taruh di sana, The Reason of Pentecost. Hidup yang dikendalikan oleh Allah pada intinya peristiwa Pentakosta terjadi oleh karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan semua murid pada saat itu. Pak Bu, itu yang namanya pengalaman rohani itu penting. Tapi pengalaman harus berdiri di atas doktrin yang benar. Doktrin yang benar pasti sumbernya firman yang hidup. Mengapa harus benar? Supaya kita sehat. Yang setuju katakan amin. Karena begitu banyak orang sudah banyak yang sakit sekarang. Tanpa doktrin yang sehat, orang bisa merasa, katakan bersama dengan saya merasa. Bisa merasa rohani tapi sebenarnya salah arah. Ya. Pada ibadah sebelumnya, tadi pagi sudah membahas tentang yang namanya support system. Yang sudah elok, Korintus bilang apa? Memperhatikan yang tidak elok. Saya tidak akan ulangi, Pak. Saudara bisa ikuti di ibadah yang pertama. Tapi biang keroknya di gereja itu kadang-kadang orang-orang yang merasa elok. Katakan bersama dengan saya merasa. Saudara garis bawahi merasa, arti sederhana merasa. Yang tertarik bisa catat. Arti sederhana dari kata merasa itu belum tentu. Orang yang merasa pintar, maaf Pak, belum tentu. Karena masih di stage merasa. Yang merasa kurus, pasti orangnya itu gemuk. Masih apa? Merasa. Apalagi dia bilang, Pak, saya paling cantik di muka bumi ini. Biasanya, ya jangan berkata kasar di mimbar ya. Maaf Bu, ini fakta. Ketika saudara merasa di atas langit, maaf Pak, masih ada di atas langit. Itu namanya langit masih ada di atas langit. Maaf Pak, yang biang kerok di gereja, yang kadang-kadang merasa rohani. Yang merasa pelayanan, yang merasa paling hebat, yang merasa paling elok. Padahal Korintus mengatakan, satu tubuh begitu banyak rupa karunia, yang sudah elok memperhatikan yang belum elok. Yang sudah terhormat memperhatikan yang belum terhormat. Yang dikhususkan adalah sesuatu yang belum elok. Maka ada kata saling memperhatikan. Ketika semua menjadi elok, itulah sumber yang namanya perpecahan dari sebuah gereja. Ketika komunitas dibangun bukan komunitas yang benar lagi. Dalam arti kata lainnya adalah komunitas yang sehat. Harus diikuti dengan doktrin yang sehat. Doktrin itu ibarat kacamata, Pak. Saudara perhatikan, kalau kacamatanya salah, Pentakosta bisa hanya dibaca sebagai manifestasi. Pentakosta hanya sebagai bahasa roh. Pentakosta hanya karunia lidah api, nyala-nyala api. Kemudian saudara mengata, saya punya mata menyala Pak.
Doktrin yang benar menolong kita memahami bahwa Pentakosta bukan hanya pengalaman Roh Kudus. Ada orang yang punya pengalaman nyetir. Ya. Ada orang yang memiliki pengalaman yang namanya melayani. Punya pelayanan, memiliki pengalaman sebagai pejabat mungkin. Dia memiliki jabatan di perusahaan, di kantor. Ada orang yang punya uang, tapi pertanyaannya bukan apa yang dia punya. Setuju dengan saya? Pertanyaan yang besar bagi semua kita, siapa yang mengendalikan hidup kita? Anda yang tertarik catat, perhatikan Pak, pencurahan Roh Kudus bukan hanya tentang manusia dipenuhi. Pencurahan Roh Kudus bukan adalah sesuatu hidup kita dipenuhi oleh Roh. Pencurahan Roh Kudus adalah tentang hidup manusia yang kembali kepada kendali Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan bersama dengan saya, kendali. Sepakat dengan saya, karunia tanpa kendali bisa jadi sombong rohani. Itu namanya kemampuan tanpa kendali itu bisa jadi ambisi Pak. Lidah kita tanpa dikendalikan bisa melukai banyak orang. Bantu saya keluarkan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca sama-sama. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Kisah 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya begitu yakin ribuan gereja di dunia hari ini membacakan ayat ini. Ayat 1 bilang apa? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, 2, 3, iya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Amin. Ayat 1 tadi bilang apa? Tibalah hari Pentakosta. Pentakosta berbicara tentang hari ke-50. Ya, hari ke-40 kita memperingati ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. 10 hari banyak gereja melaksanakan. Kenapa demikian? Saudara baca ayatnya. Ayatnya bilang apa? Semua orang percaya berkumpul. Setuju dengan saya? Ternyata dari dulu sudah banyak orang percaya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya ini? Menurut catatan teologis, mereka melakukan doa puasa. Ya. Mereka berbahasa roh, kemudian mereka memuji-muji dengan bahasa yang asing. Peristiwa ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Ini bukan peristiwa dadakan yang diadakan oleh liturgi gereja. Ya. Semua ada dasarnya secara doktrin. Sekalipun hampir tidak semua sih gereja mengikuti itu. Tapi dengar baik, pencurahan Roh Kudus bukan bicara tentang 10 hari Pak. Saya harus pelan-pelan ini. Kenaikan Yesus ke surga sampai pencurahan Roh Kudus itu peristiwa ribuan tahun lalu. Hari ini pencurahan Roh Kudus bukan cuma 10 hari Pak. 365 hari itu adalah pencurahan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus, Holy Spirit gak bisa dibatasi. Kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Iya benar. Itu namanya kasih menjadi dingin. Kejahatan ada di mana-mana. Tadi pagi saya bilang apa? Di Baduy, dipenggal-penggal. Ya, seorang anak 13 tahun diperkosa dalam keadaan mati. Yang namanya kasih menjadi dingin. Kejahatan ada di mana-mana. Ada istri bakar suaminya. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Bahkan Alkitab bilang apa? Engkau akan tahu masa sukar. Engkau akan dapat membedakan. Tapi setuju dengan saya, tiap hari ada yang bertobat. Tiap hari juga ada yang dipulihkan. Tiap hari ada banyak yang mengenal Kristus. Tiap hari ada yang bersekutu, ada yang dibaptis. Ada yang menyembah Tuhan. Itu berarti 365 hari terjadi pencurahan Roh Kudus di muka bumi ini. Saya rindu melihat tangan-tangan yang bangga punya Roh Kudus. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang sekali lagi. Untuk karyanya yang dahsyat. Karyanya yang ajaib.
Saudaraku, hari raya Pentakosta itu dalam perjanjian lama ternyata sudah dirayakan. Siapa sepakat dengan saya? Bukan hanya zaman para rasul. Apa yang firman katakan? Hari raya Pentakosta sudah dirayakan sejak zaman perjanjian lama. This is a doctrine. Kaum Yahudi mengenal sebagai yang pertama hari orang mempersembahkan persembahan sulung. Yahudi mempercayai ini sebagai hari penuaian. Ya. Kaum Mesianik menganggap bahwa hari raya panen gandum sampai detik ini mereka masih rayakan ini. Saudara bisa baca itu di kitab Imamat, ya, di mana Israel memperingati yang namanya 7 minggu setelah Paskah, mereka merayakan Pentakosta tepat hari ke-50. Tapi yang kedua, turunnya hukum Taurat Musa kepada bangsa Israel. Ya, ikatan perjanjiannya bilang begini di kitab Ulangan, bahwa ketika kamu mendengar perkataanku, engkau berpegang pada seluruh ketetapanku, kamu akan menjadi umat kesayanganku. Setelah itu Tuhan berikan hukumnya kepada siapa? Nabi Musa. Di gunung apa? Sinai. Mereka berubah menjadi yang tadinya budak, sekarang menjadi bangsa yang beradab. Dan pada intinya, saya mau bilang ini Pak. Pada intinya, Israel dipilih oleh Tuhan. Israel umat yang dipilih Tuhan. Kok bisa Israel dipilih Tuhan? Ini dalam mystery of God. Ada dalam kedaulatan Tuhan. Saudara lahir dari keluarga kaya, saudara lahir dari keluarga miskin, saudara lahir dari keluarga yang cacat secara mental, atau saudara lahir dari keluarga yang ya secara fisik pun cacat, kita tidak bisa pilih. Maka 3 hal yang di luar kendali kita. Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga ialah keselamatan. Saudaraku, waktu saudara lahir, saudara tidak bisa pilih. Mau lahir dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin. Waktu waduh, bapak saya miskin, masuk lagi ah. Kan enggak. Iya kan? Kita enggak bisa pilih. Ada yang lahir dari keluarga broken home, dia lahir seumpama ternyata bapaknya punya istri 8. Aduh bapak saya tukang selingkuh, saya masuk lagi ah. Enggak bisa milih kan? Kita tidak bisa mengendalikan apa? Kematian. Saudara ingat waktu COVID? Itu yang namanya vitamin laris manis Pak. Tapi bagaimana dengan sekarang? Turun drastis. Ya. Dulu harganya bisa jutaan. Ya, vitamin C, vitamin D, vitamin E, bahkan vitamin K, E, P. Oh ada vitamin itu. Vitamin apa itu Pak? Vitamin K, E, P. Vitamin kepeng. Kira-kira begitu. Saudara terlalu serius sih. Kematian tidak bisa diterka. Begitu banyak orang yang mati muda Pak. Beberapa teman saya ada begitu banyak yang sudah dipanggil duluan. Bahkan yang namanya keselamatan sekalipun. Mystery of God. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita gak pernah tahu siapa yang bakal mati setelah ibadah ini. Pak Pendeta. Benar. Mystery of God. Kita sudah jadi orang Kristen yang benar-benar bertobat dan mengerjakan keselamatan kita. Ayatnya jelas bilang apa? Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Di luar aku tidak ada keselamatan. Kita jalani itu, kita hidupi itu. Perbuatan kita pun mencerminkan bagaimana kita diselamatkan. Maka ada kepastian dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Setuju dengan saya, itu di luar kendali kita. Tapi gimana dengan keluarga yang lain? Tante saya belum percaya Pak. Bapak saya belum percaya Pak. Kakak saya, mama saya mungkin belum. Saudara sepupu saya mungkin belum. Ipar saya belum Pak. Ya. Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih. Kita gak bisa paksa orang ke gereja, gak bisa Pak. Kita gak bisa paksa orang percaya Yesus. It's a choice. Itulah pilihan. Bahkan saudaraku, Bapak Ibu bisa hadir hari ini. Ya, beberapa Anda ada yang saya lihat ibadah 1 udah ikut, ibadah 2 kemudian ikut. Itu Roh Kudus yang menggerakkan saudara untuk mengikuti ibadah hari ini. Kalau Tuhan gak gerakan itu tidak terjadi Pak. Bahkan saudara yang mengikuti ibadah secara online sekalipun.
Tangan saudara tidak akan menekan itu yang namanya live streaming kalau bukan Roh Kudus yang gerakan. Mengapa? It's Holy Spirit. Firman menjadi firman yang tidak bisa kita mengerti dengan pikiran kita. Itu manusia lama kita. Tapi Holy Spirit, kuasa yang sama ada dalam diri kita. Itu memampukan kita untuk memahami yang namanya firman. Makanya saudara yang setuju dengan slide ini, saudara catat, dipenuhi oleh roh, dituntun oleh roh, itu berbeda dengan ngeroh. Orang-orang yang dipenuhi dengan roh pasti dia memiliki buah roh, pasti dia punya kasih. Pasti dia punya sukacita. Pasti dia punya yang namanya penguasaan diri. Dia tidak memegahkan hati. Itu adalah buah roh. Baru kemudian dikasih yang namanya karunia roh. Nah, kita harus membedakan ini. Karunia roh, salah satunya ialah bahasa roh. Ya, ada nubuatan, ada lu buat. Ya. Kita harus bedakan ya. Ada kesembuhan, ada karunia kesembuhan, itu adalah karunia. Bahkan pengajaran itu adalah karunia, Pak. Salah satu dari sekian banyak, tidak ada karunia roh yang lebih utama dari semua itu. Dan semua itu akan habis binasa. Yang tinggal hanya satu, kasih. Makanya tidak heran kita ketemu orang-orang, dia pandai berbahasa roh, dia berkarunia lidah, ya, bernubuat, dia memiliki yang namanya karunia kesembuhan, tapi mulutnya itu loh masih suka ngomongin orang. Masih suka gosip. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bilang gini, jangan suka ngomongin orang ya. Kalau suka ngomongin orang itu bukan karunia Roh Kudus. Itu karunia roh apa? Kok bisa tahu gitu loh. Kok sama gitu. Maka dengar baik, saya mau bilang ini, yang paling penting adalah hidupmu berdampak bagi banyak orang. Karena Anda punya buah roh. Dipenuhi roh, dituntun oleh roh. Perhatikan Pak, beda dengan ngeroh. Itu beda. Saya scrolling, saya cari, saya suka clipping, saya suka baca Alkitab. Tidak ada kata ngeroh saya dapati. Gak ada. Karena orang-orang yang ngeroh, dia tidak suka baca Alkitab. Orang yang ngeroh baca Alkitab, ia dikoreksi. Ya. Tapi orang-orang yang ngeroh, ketika Alkitab itu mengoreksi dia lawan Pak. Dia lawan. Gak mau besar hati. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia baca Alkitab, ketika firman mengoreksi dia berubah menjadi manusia yang lebih baik. Saudara nangkap maksud saya? Amin. Maka Allah dalam perjanjian lama itu sesuatu yang mungkin tidak ada wujudnya. Kita tidak dapat melihat. Bahkan ada 3 sebenarnya. Allah selalu mengomong kepada umatnya, Allah ketika berfirman itu yang pertama direct. Secara langsung. Kenapa? Karena belum ada logos, belum ada Alkitab di sana. Allah bicara langsung sama siapa? Sama Musa, sama Abraham, sama Samuel. Ya. Segala macam, bahkan ada yang tertulis audible, face to face, bertemu muka dengan muka. Karena belum ada Alkitab. Yang kedua, Allah berfirman lewat angelic form. Ia perintahkan itu yang namanya malaikat. Makanya waktu Sarah sudah tuir, Sarah sudah tua, ya belum hamil-hamil, datang 3 malaikat ke Mamre. Bilang gini, istrimu nanti hamil. Sarah apa? Dia ketawa Pak. Ya. Ya mana mungkin lah, orang saya sudah nenek-nenek kok masa hamil. Hamil Pak. Hamil Bu. Tapi di sini ada yang umur 70, jangan minta-minta lagi ya. Kemudian diberi namanya Ishak. Apa arti Ishak? Tertawa. Allah berfirman melalui angelic form. Allah berbicara yang terakhir lewat apa? Other form. Bentuk yang lain. Apa itu? Tiba-tiba semak belukar muncul suara. Tuhan berfirman kepada Musa. Lewat alat itu tidak ada media lain. Itu namanya apa? Sensitivitas, the Holy Spirit. Itu perjanjian lama.
Sekarang Allah perjanjian lama yang tidak kelihatan itu, yang tidak berwujud itu berubah menjadi logos. Yang setuju katakan amin. Yang pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah egeneto tu sapke. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ada kata egeneto tu sapke. Logos yang adalah firman, apa itu egeneto? Sungguh-sungguh, katakan bersama dengan saya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menjadi manusia dan tinggal di antara Anda dan saya. Dia tinggal di antara murid-murid. Sepakat dengan saya, Allah yang tadinya jauh, yang tidak berwujud itu, dia dekat, tinggal bersama-sama dengan kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Kok kayak ragu-ragu gitu loh. Siapa namanya? Jangan cuma Yesus. Di Filipina juga ada banyak nama Yesus. Barabas punya samping, ya Yesus waktu disalibkan sebelah kanannya itu nama Barabas. Namanya itu Barabas Yesus. Jadi siapa namanya? Yesus Kristus dari Nazaret. Dia yang menyembuhkan, dia yang menyelamatkan kita, dia yang membebaskan, dia yang pegang kendali. Yang percaya kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan Raja kita. Yesus Kristus. Yesus hidup hanya 33 tahun setengah sebelum dia terangkat ke surga. Apa janjinya? Aku tidak akan membiarkan engkau hidup menjadi yatim piatu. Aku akan memberikan engkau parakletos, penolong yang lain. Itu bahasa Yunaninya. Bahkan Yesus pun disebut sebagai parakletos. Maka Roh Kudus ketika diberikan kepada kita, sekarang dia tinggal di dalam murid-murid, sekarang dia tinggal dalam hati saya, sekarang dia tinggal dalam hati Anda. Kini roh itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah roh yang sama, kuasa yang sama yang ada dalam diri Anda. Amin. Dia tinggal di hati kita, bahkan dia sedekat nafas kita. Tapi Pak, apakah Roh Kudus bisa keluar? Apakah Roh Kudus bisa keluar? Ini harus hati-hati Pak. Sederhana sebenarnya. Orang dia masuk kita nggak minta kok. Habis itu kita mau usir-usir lagi. Kok seolah-olah kita lebih hebat daripada Roh Kudus. Roh Kudus masuk kita tidak minta. Dia masuk tanpa diperintah. Maka dia yang memilih saudara. Coba perlihatkan ayatnya. Bukan aku yang memilih kamu, tapi aku yang memilih engkau. Karena Roh Kudus diberikan dalam hatimu. Kalau saya jatuh dalam dosa, Roh Kudusnya di mana Pak? Roh Kudusnya menjadi pasif, daging kita menjadi aktif. Roh Kudus insafkan kita, jangan gitu dong brother. Dalam Tuhan tidak boleh kita buat dosa. Kita minta ampun. Roh Kudus menjadi aktif. Daging kita lemah. Terus bagaimana? Supaya Roh Kudus tetap aktif terus. Supaya kita menghasilkan buah. Ya, kata buah di sana menggunakan kata karpos. Buah apa sih? Buah karakter, buah ketaatan, buah kesaksian. Solusinya terkoneksi dengan Tuhan. Kita saat teduh, kita baca firman, itu akan membuat spiritual growth. Itu yang akan memperbesar buah dalam kehidupan kita. Rohanimu akan bertumbuh. Itu yang akan buat engkau dapat masalah engkau senyum gini. Engkau punya beban tetap gini. Ke gereja gini. Engkau tidak punya uang tetap tersenyum. Ya. Jadi kualitas rohani beda. Doa saya, Jemaat Blessing Center Church, semua mati masuk surga. Itu doa saya, belum tentu maunya Tuhan. Maka slide-nya, kalau tadi perjanjian lama, dalam perjanjian baru mengatakan Roh Kudus dicurahkan sebagai hukum yang berdiam di dalam hati manusia. Coba berikutnya, saya harus detail pada bagian ini Pak. Saya rangkumkan karena ini doktrin. Supaya kacamata kita bisa menjadi kacamata yang tepat. Penggenapan dari perjanjian lama. Sampai ditarik pada janji Kristus hari yang ke-50, itu yang namanya penghibur, itu yang namanya parakletos, itu yang namanya penolong akan bersama-sama tinggal dengan kita. Sampai di sini
Saudara sepakat dengan saya, katakan amin. Jadi dia menjadi pengendali, katakan bersama dengan saya, pengendali. Dia akan menjadi pengendali sepenuhnya. Pengendali agung itu ada dalam diri kita. Itu udah bukan Taurat lagi, Pak. Sudah bukan hukum lagi. Sudah bukan perayaan korban lagi. Karena yang sulung itu sudah ada di dalam diri kita. Pak, Roh Kudus di dalam diri kita. Bukankah itu dahsyat? Saudara mukanya kayaknya masih ragu-ragu deh. Kita buka dulu ya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sebenarnya banyak nabi yang sudah menubuatkan ini. Yesaya sudah menubuatkan ini. Yehezkiel sudah menubuatkan ini. Tapi saya tertarik membagikan ini nubuatan dari Yeremia 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa perjanjian barunya? Ya. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang. Udah bukan lagi dengan yang Musa. Bukan yang 10 hukum itu, Pak. Mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu mereka ingkari. Bangsa ini menjadi gagal, Pak. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka keselamatan bukan hanya untuk umat pilihan saja. Keselamatan untuk semua kita. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Sudah bukan 10 hukum lagi. Dan menuliskannya dalam loh hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Amin. Dan seterusnya, Tuhan punya yang namanya ide yang luar biasa. Katakan bersama dengan saya, ide. Idenya apa? Dalam perjanjian baru, hukum itu masuk dalam hati mereka. Hukum itu masuk di dalam tanah hati kita, loh hati kita. This is the time. Mereka akan kenal dari dalam keluar. Mereka akan kenal yang namanya firman. Itu sebabnya bukan sebuah kebetulan di perjanjian baru Roh Kudus itu turun di hari yang ke-50. Di hari Pentakosta ini, karena di perjanjian lama, tadi kita sudah belajar, yaitu melalui rabi-rabi, guru-guru, mereka merayakannya itu hanya sebagai pemberian hukum Taurat, mereka hanya merayakan sebagai pemberian korban, tapi di perjanjian baru, Roh Kudus turun, diam, tinggal dalam manusia. Sebab hukum Tuhan sekarang tinggal di dalam diri kita. Keren gak Tuhan Yesus? Keren loh. Kita lakukan sesuatu baik apa buruk itu, kita itu sebenarnya sudah tahu gitu loh. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Pantekosta hari ini yang kita rayakan, Pentakosta, tidak lagi yang namanya ajaran belaka. Karena ada alasan, katakan alasan. The reason. Itu yang namanya Kristus, dia penghibur itu, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dia yang mau pegang kendali sepenuhnya. Amin. Semua pakar teologi mengatakan begini, pertama kalinya ya, termanifestasikan dalam diri manusia. Pertama kalinya manusia diperintah oleh Allah. Ya, dapat diperintah untuk melakukan apa saja. Katakan bersama dengan saya, diperintah. Tapi banyak yang kita temui orang-orang Kristen memerintah diri sendiri aja belum mampu. Kenapa? Karena udah salah fokus. Bicara tentang Pentakosta, yang namanya bahasa roh paling penting. Karunia roh paling penting. Karunia lidah paling penting. Pak, nubuatan besok itu tentang apa? Kapan akhir zaman? Itu dianggap penting. Padahal Pak, yang paling penting adalah aku, kata Tuhan, akan pegang kendali dalam hidupmu. Dia akan penuh dalam hidupmu. Saya mau lihat tangan-tangan Tuhan. Tangan-tangan jemaat-jemaat Tuhan yang mau dikendalikan oleh Tuhan.
Angkat tanganmu, terima kuasa pencurahan Roh Kudus. Izinkan dia kendalikan hidupmu sepenuhnya. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Maka Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, tolong dibantu sekali lagi. Saya akan tutup khotbahnya. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang-orang yang berhasil dikendalikan oleh Tuhan, perhatikan Pak, orang-orang yang berhasil dikendalikan oleh Tuhan seperti apa? Dari ayat ini sederhana aja. Siapa sepakat dengan saya? Bahasa mereka, bahasa murid-murid waktu itu bukan bahasanya mereka lagi. Lidah mereka dikendalikan yang namanya Roh Kudus. Itu adabnya sorga, kultur, budaya kingdom turun ke bumi. Setiap Roh Kudus turun dalam diri kita ada dunamos, ada kasih yang luar biasa. Ada kuasa yang ditransferkan. Maka frame kita, kacamata kita sudah menggunakan kacamata kerajaan sorga. Kacamata kita menjadi kacamata kingdom. Yakobus 3 bilang apa? Seseorang sempurna jika ia dapat mengendalikan lidah. Coba slide berikut ini. Pencurahan Roh Kudus bukan hanya membuat manusia berbicara tentang Tuhan, tapi membuat hidup manusia dikendalikan oleh Tuhan. Semua orang udah bisa bicara tentang Tuhan. Maaf, orang yang belum kenal Tuhan pun bicara tentang Tuhan bisa. Setan juga bisa bicara tentang Tuhan. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol inilah yang kita izinkan Tuhan ambil alih sepenuhnya. Maka 3 hal saja sih mendasar. This is a good doctrine. Hal apa saja yang Roh Kudus sudah kendalikan. Hal apa saja yang Holy Spirit sudah ambil alih. Dan tentunya kita sebagai manusia adalah tinggal mengeksekusi. Kita kan memiliki kehendak bebas kan. Kita eksekusi, kita perlu pahami, kita perlu kenali agar tindakan kita benar-benar betul-betul kita sudah menerima Roh Kudus dalam diri kita. Hanya 3 area ini. Yang pertama, kendali dari dalam hati. Taurat diberikan di luar manusia, sekarang hukum itu ada di dalam manusia. Terima itu, aktifkan itu. Yang kedua, kendali atas karakter kita. Makanya karakter kita ketika kita benar-benar percaya kepada Kristus, kasihlah yang terluap. Sukacitalah yang terluap. Kelemah lembutan. Sampai penguasaan diri. Karunia roh itu penting. Bahasa roh, nubuat, kesembuhan, pengajaran semua penting. Tapi tanpa buah Roh Kudus, karunia bisa jadi kesombongan rohani. Lihat, beta mampu. Alis yang bisa. Hahaha, jatuh dalam dosa. Padahal kesanggupan kita Pak, kesanggupan kita hari ini, kemampuan kita, kebisaan kita itu cuma karena anugerah, kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, kendali atas lidah kita. Roh Kudus menguasai perkataan supaya kita bergerak sesuai kerajaan Allah. Jadi pencurahan Roh Kudus bukan hanya buat manusia berbicara dalam bahasa baru, tapi menunjukkan bahwa bagian hidup yang paling sulit kita kendalikan, yaitu lidah kita. Supaya jangan bicara tak keruang. Ya. Mulai diserahkan kepada Roh Kudus. Arah hidup kita mulai dipulihkan. Gampang gak? Wih, berat banget. Tapi apabila 3 area ini, kendali atas hati kita, kendali atas karakter kita, kendali atas lidah kita. Kita izinkan Holy Spirit, Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Ya. Hidup kita akan menjadi lebih baik. Amin. Saya tutup di sini. Apakah pelajaran ini sekedar pengetahuan? Tidak boleh. Kalau cuma sekedar pengetahuan, itu kejahatan Pak. Kalau sekedar pengetahuan itu kejahatan. Pelajaran ini supaya kita lakukan. Katakan amin. Katakan saya mau lakukan. Gak bisa Bapen. Sulit. Bukan sulit lagi, sulit. Tidak mungkin firman Tuhan yang tertulis
tidak ada firman yang disampaikan yang tidak bisa kita lakukan. Karena kuasa yang sama sudah ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Ini kisah nyata. Sepengetahuan saya sudah pernah sampaikan tahun lalu. Satu kali ada anak negro di pinggiran kota New York. Daerahnya kumuh, dilihat di situ ada bapak-bapak jual balon gas. Balonnya warna apa? Warna putih, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna ungu, ada warna hijau, ada warna kuning, ada orange, sebagainya. Tapi anak ini Pak, dia tidak punya duit untuk beli, makanya dia cuma lur saja begini. Sambil goyang-goyang kaki. Dia lur itu. Dia cuma lihat itu dia udah seneng. Ternyata tukang balon ini perhatikan anak ini. Dengan tenangnya yang namanya tukang balon itu dia ambil gunting, dia gunting. Dia potong benang warna putih. Ya, balon warna putih. Tung, terbang. Ya, kemudian warna merah, terbang. Kuning, terbang. Dia gunting warna apa lagi? Ungu, ting, terbang. Orange, terbang. Dia sisakan tinggal balon warna hitam. Apakah karena anak ini negro kemudian tidak dipotong? Kemudian dia bilang apa? Om, balon yang hitam kenapa nggak dipotong? Nggak bisa terbang ya Om? Ya, dengan keterbatasan yang namanya aja anak-anak kan, namanya juga anak kecil, polos dia. Nggak bisa terbang ya Om, kok nggak dipotong? Bapak tukang balon bilang gini, dia pegang kepala anaknya, dia bilang gini, nak, balon itu bisa terbang bukan karena warna. Tapi balon bisa terbang itu karena ada gas di dalamnya. Ulangi Bapak Ibu, karena ada apa? Karena apa? Yang keras. Kita bisa lakukan firman ini bukan karena latar belakang kita pernah buruk. Bukan karena pendidikan kita, bukan karena masa lalu kita, bukan karena dosa kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita. Tapi apa? Ada tidak gas yang mengendalikan hidup kita. Saya percaya semua kita punya Roh Kudus. Siapapun kita, Roh Kudus bantu kita. Supaya apa? Kita jadi pelaku firman. Tuhan akan perkenankan kita sehingga lewati yang namanya proses demi proses. Kita menjadi taat dan setia. Yang setuju katakan amin.